Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afamanullah, asal dari TI 4212 dengan NIM 12011184428. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint terkait pet laporan pengembangan peta kendali mutu. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait laporan pengembangan peta kendali mutu. Ini merupakan deskripsi produk dari masker. Jadi masker merupakan alat pelindung diri atau disebut dengan APD terhadap polusi udara, terutama di saat masa pandemik. Seperti sekarang, masker juga menjadi aturan wajib dari pemerintah, bahkan menjadi salah satu syarat new normal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjangkitnya virus corona. Akan tetapi, karena ini sudah menjadi habit baru dalam berkehidupan sosial, maka diperlukan analisa lebih lanjut terkait rekrutmen yang dibutuhkan oleh pengguna masker itu sendiri. Di sini terdapat rekapitulasi voice of customer. Yang pertama ada kenyamanan, yang kedua keamanan, yang ketiga desain estetik, dan yang keempat harga yang terjangkau. Nah, kemudian di sini saya menentukan CTK atau CTP yang akan dikendalikan. Yang pertama itu ada ketebalan masker di bagian mulut, dan yang kedua ada bahan dari masker. Di sini terdapat posisi pemeriksaan dalam proses. Yang pertama itu kita membuat layer masker, kemudian menyatukan layer masker. Nah, setelah itu terdapat quality control yang kemudian dilakukan menjahit karet elastis kepada layer masker dan dilanjut dengan proses jahit karet elastis kepada layer masker. Setelah itu baru ada quality control kedua, dan yang terakhir melakukan backseat atau menjahit beberapa kali di awal dan akhir jahitan. Di sini juga terdapat mekanisme pengambilan data. Yang pertama, deskripsi mekanisme, yaitu dimensi yang dikendalikan, kemudian mekanismenya ketebalan masker, dan penjelasannya mengidentifikasi seberapa baik masker menahan penyebaran virus. Kemudian ada deskripsi mekanisme satuan, mekanismenya milimeter, diukur seberapa tebal masker tersebut. Kemudian untuk deskripsi mekanisme alat pengukuran, mekanismenya thick tester, alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan kain atau bahan pada suatu masker. Dilanjut dengan deskripsi mekanisme, ukuran sampel dalam setiap pemeriksaan, mekanismenya tetap atau konstan, penjelasannya masker diproduksi secara serentak sehingga ketebalan dari masker harus sama guna menjaga kualitas. Terus dilanjut dengan jumlah titik sampel dalam setiap sampel atau jika ukuran sampel konstan. Mekanismenya ada 3, yaitu penjelasannya jumlah ini ditetapkan agar sampel ideal, tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Dan yang terakhir, deskripsi mekanisme jadwal pengambilan sampel. Mekanismenya terjadwal, penjelasannya sampel diambil dengan terjadwal untuk memudahkan proses pemeriksaan. Kemudian untuk CTP yang dikendalikan kedua, deskripsi mekanismenya ada cara pemeriksaan dengan per paket sampel periksa. Kemudian penjelasannya unit yang diperiksa diambil berdasarkan sampel yang ada per paket produksi masker yang mewakili sebagian paket masker. Terus deskripsi mekanisme yang kedua ada ukuran per pemeriksaan. Mekanismenya itu dapat berubah dan penjelasannya adalah pengambilan ukuran sampel berubah tidak menetap. Kemudian yang ketiga ada jumlah per paket periksa atau per unit periksa. Jika ukuran per pemeriksaan tetap, mekanismenya tidak ada, penjelasannya tidak ada. Kemudian dilanjut dengan cara menentukan defek atau tidak. Mekanismenya ketika proses quality control ditentukan masker layak atau tidak dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Penjelasannya masker yang tidak layak akan dikategorikan defek. Dan yang terakhir jumlah titik periksa, mekanismenya ada 1. Penjelasannya banyaknya titik periksa adalah 1. Hal ini dilakukan karena untuk mempercepat proses pengecekan dari kuantitas masker yang cukup banyak. Dan pada slide ini terdapat aliran aktivitas pengambilan data mekanisme yang ditentukan. Yang pertama adalah membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan, tim petugas yang melakukan pemeriksaan, dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel. Hasil atau outputnya adalah jadwal pengambilan sampel ketika proses produksi dilaksanakan setiap hari pada bulan Januari pukul 12 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Tim pemeriksanya itu ada tim QC dari pabrik, alat bantunya ada thickness tester.
Yang kedua adalah record data hasil QC yang telah diperoleh oleh tim QC. Outputnya yaitu record pengambilan data sesuai ukuran sampel dan sesuai jumlah kali pengambilan sampel. Kemudian di sini ada yang CTP kedua. Yang pertama itu deskripsi kegiatannya adalah membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan, tim petugas yang melakukan pemeriksaan, dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel. Jadwal pengambilan sampel ketika proses produksi dilaksanakan setiap hari pada bulan Januari pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Tim pemeriksaannya itu ada tim QC untuk mengecek kelayakan bahan dan alat bantunya tidak ada. Yang kedua, record hasil data QC yang telah diperoleh oleh tim QC. Outputnya yaitu record pengambilan data sesuai ukuran sampel dan sesuai jumlah kali pengambilan sampel. Di sini ada pengambilan data pemeriksaan CTQ terpilih 1. Bisa dilihat pada tabel, pengambilan sampel itu dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 dengan data hasil pemeriksaan yang berbeda-beda. Seperti yang dapat dilihat pada tabel. Lanjut. Kemudian di sini ada pengambilan data pemeriksaan CTQ terpilih 2. Periode pemeriksaan juga sama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Bisa dilihat juga ada banyaknya sampel, kemudian seberapa banyak yang diperiksa, dan juga dapat dilihat di sini jumlah defeknya. Nah, di sini kita dapat melihat pada perhitungan peta kendali variabel X bar dan R chart untuk CTP terpilih 1. Pada tabel ini dapat tertera yaitu periode pemeriksaan, pengambilan sampel keberapa, data hasil pemeriksaan ke-1, kedua, ketiga, kemudian ada X bar, ada R, ada X bar bar, R bar, kemudian juga ada X bar chart, R bar chart, dan bisa kita lihat juga di sini ada UCL dan LCL-nya. Kemudian berdasarkan tabel yang barusan didapat X bar chart dan R chart-nya seperti yang tertera pada grafik yang ada di presentasi PowerPoint ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.